Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu nggih. Rahayu. Panggih malih kali Sekar Media, Bang. Ya, monggo Mas. Menika badhe membahas tentang kerajaan, Bang. Oh, kerajaan nggih, monggo. Sejarahipun Aditya Warman. Oh, nggih. Pripun? Niku sejarah ya napa, Bang? Oh, nggih. Asal usule saking pundi lan makame ten pundi. Oh, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu, Bang. Saya ucapkan selamat malam pada seluruh pandangan YouTube dimanapun Anda berada. Jangan lupa like dan subscribe untuk Sekar Media. Nggih, matur nuwun. Ini kita kembali ke sejarah. Ya, sejarah lagi. Sejarah. Kalau kita berbicara Aditya Warman, berarti kita di Kerajaan Majapahit. Ya, Kerajaan Majapahit. Dan juga banyak versi yang lain, banyak versi-versi kepada saudara semuanya. Dan versi-versi ini walaupun berbeda, beda versi, tapi anggaplah versi ini benar semua. Nah, benar semua. Kita ambil positifnya, Mas. Betul. Karena ada sejarahnya, sejarahnya. Tapi kalau kita tetap memakai kitab Negara Kertagama yang menceritakan itu. Dan juga Negara Kertagama ini juga adalah kitab-kitab menyanjung raja-raja, terutama Raja Majapahit dan Singosari. Yang baik-baik saja. Baik saja. Dan juga ada dua kitab karangan beberapa Panca, yaitu seperti kitab Negara Kertagama dan juga kitab Pararaton. Nah itu. Nah. Yang sering dipakai kitab yang mana, Pak? Kitab Negara Kertagama. Nah, itu, Mas. Kalau kitab Pararaton kan ada versinya juga lain lagi. Nah, kita memakai versinya Negara Kertagama, yang itu. Nah, ini kalau kita mengisahkan Aditya Warman, seorang Senopati Majapahit, Senopati Agung Majapahit, atau waktu itu ada pasangannya itu seperti Gajah Mada. Nah, waktu itu Gajah Mada masih menjadi bekal Gajah Mada, kan itu. Masih belum jadi patih. Belum jadi patih. Nah, nanti ada kita anukan nanti. Sebetulnya kalau Aditya Warman ini masih keturunan dari Pamalayu. Dari atau sekarang kalau kita sebut Indrasraya, yang gitu, Indrasraya. Nah itu masih keturunan dari Pemalayu, yaitu masih keturunan putri Pemalayu, karena waktu itu dua putri Pemalayu tersebut yang bernama Dara Petak dan Dara Jingga yang menjadi putri seserahan untuk Prabu Kertanegara. Seharusnya untuk Prabu Kertanegara itu. Karena berhubung di waktu itu Kerajaan Singosari sudah runtuh. Nah, dan yang ada waktu itu Majapahit yang sudah berdiri. Nah, akhirnya kedua putri tersebut diserahkan kepada Raja Majapahit, yaitu Raden Wijaya atau Prabu Sanggrama Wijaya. Dan ekspedisi Pemalayu ini dikirim ke Pemalayu sejak masa pemerintahan Prabu Kertanegara Singosari. Masih Kerajaan Singosari, betul, ya? Masih pada tahun 1990-an. 1290. Ini 2 tahun, Mas. Baru runtuh. Nah, itu, Mas, baru runtuh. Dan juga yang dipimpin oleh waktu itu ekspedisi Pemalayu dengan kekuatan besar, dengan pasukan yang sangat besar yang dibawa ke sana sehingga mengakibatkan Singosari kosong. Waktu itu kan. Tidak ada kekuatan, ya. Tidak ada kekuatan hingga musuh mudah menghancurkan Singosari waktu itu.
oleh Jaya Katuang. Dihancurkan oleh Jaya Katuang. Nah, Jaya Katuang atau dari gelang-gelang ini. Belum ini, Kediri ya, Mas? Belum. Ini yang saya maksudkan itu, Mas. Kerajaan Kediri berarti itu ya. Tapi bukan di sana, bukan di Kediri. Gelang ini kalau sekarang Madiun. Tempatnya di Madiun. Tempatnya di Madiun. Nah, itu, Mas. Di Madiun sekarang. Gelang-gelang di Madiun. Pasti di sana tempatnya. Bukan di Kediri. Nah, di Kediri ini kan cuma ibu kotanya. Daha. Ibu kota Daha. Betul. Nah, kemudian setelah sampai ke Majapahit, kedua putri ini diserahkan kepada Raja Majapahit, yaitu Raden Wijaya. Nah, tapi tidak diambil semua, tidak dinikahi semua, cuma satu yang dinikahi Raden Wijaya, yaitu Dara Petang. Ada Petang. Dan Dara Jingga dikawinkan sama sahabatnya yang lain. Nah itu, Mas. Jadi begini, diserahkan kepada yang bawa. Yang bawa tadi siapa? Ya Kebun Anabrang tadi. Nah, itu Kebun Anabrang tadi. Kemudian lama-kelamaan kan punya keturunan, sehingga Dara Petang dengan Raden Wijaya mempunyai keturunan, yaitu Prabu Jayanegara atau Kagemet. Dan Dara Jingga juga punya keturunan, itu akhirnya punya keturunan yang diberi nama Aditya Warman. Itu nikah sama siapa, Pak? Nikah kalau yang di Dara Jingga tadi sebetulnya dengan Kebun Abrang. Jadi Aditya Warman itu masih putra Kebun Abrang. Kebun Abrang dengan Dara Jingga. Nah, ini ada versi yang lain, monggo. Ada versi yang lain, monggo. Karena waktu itu yang membawa kedua putri tersebut adalah Senopati Angkatan Laut. Nah, Senopati Angkatan Laut Singosari, yaitu Kebun Abrang. Nah, jadi kalau raja tadi menyerahkan kembali satu putri, yang satunya tidak dinikahi. Nah, tidak diambil semua. Otomatis diserahkan kepada yang membawa tadi. Nah, itu, Mas. Dan akhirnya sebetulnya begini, Mas. Prabu Jayanegara dengan Aditya Warman masih sepupu. Sebetulnya bisa menjaga, begitu. Sebetulnya bisa menjaga Prabu Jayanegara, tapi kan terpinggirkan ini. Tidak bisa berdekatan dengan Prabu Jayanegara, Aditya Warman ini. Sehingga yang berdekatan dengan situ waktu itu Gajah Mada dan Tabib Pratanca. Nah, ini sampai terjadi pembunuhan waktu itu. Maksudnya gimana? Nah, begini. Terbunuhnya Prabu Jayanegara itu kan yang membunuh Tabib Pratanca. Tapi bukan dari inisiatifnya Tabib Pratanca, tapi justru dari inisiatifnya yang punya prakarsa itu adalah Patih Gajah Mada. Sehingga waktu setelah Tabib Pratanca membunuh, langsung juga saat itu juga Tanca juga dibunuh oleh Gajah Mada. Tidak melalui peradilan. Kalau melalui peradilan tadi, ya Gajah Mada terlibat. Jadi itu waktu itu sudah ada politik seperti itu, Mas. Betul, Mas. Betul. Nah, itu. Makanya Tabib Tanca langsung dibunuh, gitu. Supaya tidak terbongkar rahasia tersebut. Nah, itu. Ketahuan nanti. Tidak ketahuan. Nah, karena Aditya Warman terpinggirkan, tidak di dalam istana, justru di keprajuritan. Masuk di militer, kan gitu. Masuk di militernya. Kan sama-sama putra mahkota kan, gitu. Termasuk nih. Betul. Sebenarnya kalau misalnya kalau yang jadi raja tadi Jayanegara, artinya patihnya kan? Iya, ya, Aditya Warman. Aditya Warman itu. Karena masih sepupu kan itu. Nah, tapi akhirnya kan Aditya Warman ini menjadi seorang senopati. Ya, senopati
pada saat pertempuran atau peperangan di Sadeng. Sadeng di kalau sekarang Jember. Nah, sekarang Jember Sadeng itu bisa menenteramkan di sana, bisa mendamaikan peperangan di sana. Dan juga perlu diketahui kalau Aditya Warman ini seorang diplomatik, juru perdamaian, kan begitu, juru perdamaian. Bahkan beliau sangat pintar, sangat pandai sekali Mas dalam berbicara, diplomasi itu. Bahkan di dalam pertempuran pun juga hebat. Dalam pertempuran juga hebat itu. Itu termasuk pendekar ya, Betul Mas. Seorang senopati. Kalau sekarang kan panglima. Panglima sekarang. Ikut perang, buatan nama pemerintah apa, buatan gitu. Betul Mas. Dan di saat pada tahun 1347 terjadi ada Sumpah Palapa itu. Nah, Sumpah Palapa. Dan Sumpah Palapa ini kan untuk mempersatukan Nusantara. Sumpah Palapa. Nusantara. Dan terutama selain Gajah Mada juga Aditya Warman ini ikut dalam mempersatukan Nusantara ini ikut. Nah, ini Mas. Ini terjadi pada tahun 1347. Jadi yang waktu itu ikut diplomasi Aditya Warman, Pak, ya? Betul. Dan Aditya Warman ini dapat tugas sendiri untuk menaklukkan daerah atau wilayah Sumatera. Nah, Sumatera sana. Nah, ini sebetulnya dia juga merasa bahwa dia juga sebagai seorang pangeran yang terpinggirkan. Yang terpinggirkan, dia merasa. Nanti kita bahas juga, ini sebetulnya juga sebuah balilo juga. Dia tidak taat lagi dengan pemerintahan Majapahit juga itu ada nanti. Setelah ada Sumpah Palapa itu dan Aditya Warman ditugaskan untuk penaklukan wilayah daerah Sumatera, tapi tidak kembali. Menetap di sana. Nah, sudah menaklukkan di Melayu, akhirnya diduduki sendiri. Nah, diduduki sendiri dan akhirnya beliau di sana juga menjadi raja. Dan juga akhirnya Pamalayu ini akhirnya dijadikan namanya juga diganti. Namanya menjadi Kerajaan Pagaruyung. Di mana posisinya? Posisinya kalau sekarang Jambi, Sumatera Tengah, gitu, Sumatera Tengah. Dan Kerajaan Pagaruyung ini membawahi banyak kerajaan di sana. Jadi membesar ya, membawahi kerajaan yang lain. Dan banyak kerajaan-kerajaan yang lain bahkan sudah tidak lagi berkunjung lagi ke Majapahit, kan itu Mas. Nah, jadi tidak setor upeti ya. Udah nggak setor lagi dia. Tapi masih kalau misalnya ada apa-apa juga masih pakai surat. Ada surat. Kirim surat. Itu melalui utusan atau duta. Tapi kalau duta ini kan tidak boleh disakiti, Mas. Ya, seharusnya tidak disakiti. Mungkin kesalahan Prabu Kertanegara waktu itu kan. Dengan Menci. Menci seorang duta disakiti, bahkan dipotong telinganya kan gitu. Itu cerita di Singosari kan itu. Nah, kembali. Sebetulnya kalau tidak ada Singosari, Majapahit tidak ada. Betul ya. Nah, karena adanya Majapahit ini karena setelah runtuhnya Singosari ya. Betul. Nah, dan ada juga seorang penasihat yang sangat hebat. Arya Wiraraja. Arya Wiraraja itu. Nah, karena terbuangnya Arya Wiraraja ke Madura tadi justru dari ekspedisi Pamalayu tadi. Nah, seharusnya tidak membawa pasukan yang besar.
Nah, dari kelompok Melayu inilah hanya ya juga ada hasilnya seperti Prabu Jayanegara tadi, putri dari sana kan, nah, putri dari sana. Aditya Warman juga dari sana. Nah itu, di keturunannya justru yang jadi raja penggantinya Raden Wijaya tadi bukan keturunan dari Singosari, malah dari luar. Ya, dari luar. Tapi setelahnya itu baru dipegang dari keturunan dari Singosari. Di Hayam Wuruk, itu Hayam Wuruk ini. Itu kalau Hayam Wuruk masih terah Singosari. Terah Singosari. Jadi Hayam Wuruk cucu kami. Kalau Raden Wijaya. Hayam Wuruk ini kalau dengan Raden Wijaya. Dengan Raden Wijaya menantu. Hayam Wuruk dengan Raden Wijaya. Raden Wijaya cucu. Nah, cucunya Raden Wijaya. Dan yang tidak punya keturunan cuma yang Jayanegara. Bujangan Mas. Nah, bujangan. Yang cuma dia senang-senang terus. Senang terus. Makanya namanya kan Kalgemet. Nah, Kalgemet. Raja Kerdil kan. Raja Kerdil. Raja jahat itu. Terus gimana Pak Imam? Kisah napa niku? Aditya Warman. Mendirikan kerajaan di sana. Aditya Warman ini justru di Pagaruyung ini bisa meningkatkan perdagangannya sendiri. Ya, perdagangannya sendiri, Mas. Terus Malasai nih, Malasai. Karena dia punya bakat, juga punya memang keturunan raja, keturunan raja. Dan raja dari Pemalayu tadi. Dan juga bawahannya ini seperti kerajaan yang kecil-kecil, terutama Minangkabau. Kerajaan Minang ini kan masih bawahannya, Mas. Masih di bawahnya. Dan juga Sriwijaya pun di bawahnya. Masih bawahnya Pagaruyung, gitu. Jadi besar besar sebenarnya. Bisa melebihi Sriwijaya, ya. Bahkan Sriwijaya ini kerajaan yang pertama di Sumatera ya. Tapi kerajaan besar yang dulu, dulu. Setelah Kutai kan itu memang kerajaan besar. Tapi di zaman Majapahit, Sriwijaya sudah menjadi kerajaan bawahan. Kerajaan taklukan, gitu. Sehingga seperti Majapahit udah ditinggalkan. Setelah ditinggalkan Aditya Warman, ini enggak ada dua sosok tadi enggak berpasangan lagi seperti Gajah Mada dan Aditya Warman. Gajah Mada berjalan sendiri. Nah, berjalan sendiri untuk mempersatukan Nusantara, walaupun tidak sampai ke luar negeri, walaupun cuma sampai kalau sekarang mungkin Malaysia, Brunei itu. Nggak sampai ke Asia, nggak sampai kan. Tapi karena politik, waktu kan politik. Sebetulnya juga kalau penaklukan, tapi kalau namanya politik bukan persahabatan, kan begitu. Persahabatan. Sebetulnya yaitu penaklukan, begitu. Jadi kalau namanya politik kan bisa diubah namanya. Lebih halus lagi. Dan Sumpah Palapa ini juga akhirnya terbukti dan akhirnya juga Gajah Mada bisa menjadi patih Hamengkubumi. Seandainya ada Aditya Warman belum tentu bisa jadi patih. Nah itu Mas, belum tentu, karena kalau kehebatan kita tidak tahu, mungkin bisa lebih hebat lagi Aditya Warman ketimbang Gajah Mada tadi. Karena yang kalau kita menurut di kitab Negara Kertagama ini kan dia sebagai Panglima atau Senopati Agung di Majapahit, Aditya Warman ini. Nah, bahkan sampai ada peperangan dimanapun Aditya Warman bisa mendamaikan. Nah itu kan dia ahli diplomat kan itu, juru perdamaian waktu itu. Kalau sekarang apa ya,
pasukan PBB. Nah sekarang pasukan perdamaian. Nah itu. Dan juga Aditya Warman ini sebenarnya di Majapahit sudah mengetahui sejak beliau masih muda kalau beliau ini dijauhkan dari keluarga istana, dari keraton ini sudah dijauhkan. Jadi di asrama prajurit kan gitu. Nah, dengan Gajah Mada itu mas, dengan Gajah Mada sebetulnya gandeng terus itu, gandeng terus. Sedangkan Gajah Mada bukan dari kerajaan ya, Tidak, dari kerajaan. Gajah Mada ini dari Desa Modo, Lamongan. Bukan dari, maksudnya bukan dari bangsawan. Bukan ya, bukan bangsawan. Kalau kita apa ya, Gajah Mada ini kan dari perdesaan. Yang namanya Desa Mada. Anak desa lah, anak desa. Muridnya siapa? Muridnya Udo Anjang Pianik. Nah, Anjang Pianik tadi putranya Ronggolawe. Jadi putranya Ronggolawe tadi masih gurunya Gajah Mada. Guru spiritual. Guru spiritual itu mungkin di video kita yang lalu mungkin sudah ada. Perjalanannya Gajah Mada ini. Nah, Kisah Gajah Mada. Betul. Nah, ini untuk Aditya Warman ini memimpin mulai dari maksud saya memimpin Pagaruyung, menjadi raja di Pagaruyung mulai tahun 1347 sampai 1374. Itu masuk lama kan? Nah, lama Mas. Sekitar 40 tahunan. Jadi beliau meninggal di sana kan? Betul, meninggal di Sumatera juga, di Jambi. Ya, Jambi. Nah, dan di situ mungkin setelah ditinggalkan Aditya Warman mungkin tinggal Gajah Mada yang ada di Majapahit. Tapi lama kelamaan kan ini kekuatan berkurang. Nah, kekuatan berkurang. Dan juga mungkin seperti perdagangan ini yang di Sumatera sudah dikendalikan oleh Aditya Warman. Nah, otomatis berkurang pendapatan juga berkurang. Mungkin akhirnya sampai tahun 1450 Majapahit mengalami kehancuran gitu. Ini kok Pagaruyung tasik wonten memang. Masih ada. Waktu Majapahit hancur masih ada Mas. Pagaruyung masih berdiri. Masih berdiri. Bahkan sampai Pajajaran ada di zaman Prabu Siliwangi, kerajaan Pagaruyung masih ada. Masih tetap berdiri. Tetap berdiri. Nah itu mungkin tata cara kepemimpinan di Pagaruyung berbeda. Turunan berbeda dengan di Majapahit berbeda. Mungkin kalau di sana tidak ada perebutan kekuasaan seperti di Majapahit kan itu. Di Majapahit kan selalu mulai dari berdirinya saja sudah memakan korban. Perang terus. Mulai dari pemberontakan Ranggalawe, pemberontakan Nembusora, pemberontakan Nambi, Rakuti dan lain sebagainya. Sampai perang saudara, perang Paregreg. Nah itu Mas. Sampai runtuhnya itu. Perebutan kekuasaan semua. Sampai ada terjadi Majapahit II memang. Nah, ada Majapahit Timur dan Majapahit Barat. Kalau Majapahit Timur ini sebenarnya sudah terjadi sejak zaman Raden Wijaya. Nah, Raden Wijaya. Itu Mas. Kan terbaginya daerah ini dibagi dua. Ini itu, daerah dibagi dua. Yang separuh untuk Raden Wijaya, yang separuh untuk Arya Wiraraja. Pamannya. Nah, betul. Itu Mas. Karena kalau dipikir tanpa bantuan Arya Wiraraja, Majapahit tidak akan bisa ada. Itu. Betul. Itu pasti Mas, pasti. Karena yang membantu mulai pelariannya Raden Wijaya, Arya Wiraraja. Pamannya sendiri. Betul Mas, betul. Nah, dan Majapahit ini umurnya ya sekitar 200-an tahun. 200 tahun baru runtuh. Kalau Singosari 70 tahun. Nah, 70 tahun. Kalau kerajaannya Aditya Warman sampai berapa tahun? Kerajaan Aditya Warman ini sampai berpuluh-puluh tahun Mas. Masih lama Mas, lama.
Bahkan sampai hilangnya kerajaan Pagaruyung, munculnya kerajaan Islam. Jadi nggak lama ya? Nah itu Mas, munculnya kerajaan Islam di Jawa dan di Sumatera baru menghilangkan kerajaan Pagaruyung. Nah, itu. Dan kerajaan Pagaruyung setelah nama itu kan hilang. Nah hilang. Musnah. Ya. Musnah, ya itu Mas. Jadi berdirinya Demak, Pagaruyung sudah nggak ada? Sudah tidak ada. Nah, tidak ada. Yang terakhir ya seperti munculnya Islam. Nah munculnya kerajaan Islam, raja-raja Islam ini baru Pagaruyung sudah berganti. Sudah berganti. Nah nanti gantinya setelah kerajaan Islam yang ada di Sumatera baru kita ulas yang akan datang. Nah itu Mas. Ada lima kerajaan Islam yang ada di Sumatera yang sehingga kerajaan Pagaruyung nanti hilang. Nah itu kita bahas di video yang selanjutnya. Matur nuwun memang penjelasan tentang Aditya Warman. Terima kasih. Bila ada kekurangan atau kesalahan saya menyampaikan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya karena ini masih belajar dan karena versi-versi yang lain yang di luar sana juga banyak. Nah itu Mas. Tapi monggo. Tapi saya anggap semuanya benar. Kita ambil positifnya saja. Positifnya saja buat pelajaran. Buat adik-adik yang masih ada di sekolah-sekolah. Masih ada di bangku sekolah. Ini belajar. Monggo pelajari semua sejarah. Baik dari versi manapun. Jangan membedakan. Ini salah. Jangan. Biar kita tahu. Kita anggap benar. Kita ambil semua. Ya kita ambil semua dulu. Nanti kita dipetani, disimpener lah, disini cocok buat diri kita sendiri. Betul Mas. Nah ini buat kita sendiri itu pelajaran. Makanya kita belajar. Yuk sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.